Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan di malam hari yang indah ini. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada, mari kita sama-sama siapkan hati kita, tubuh, pikiran, dan jiwa kita, untuk kita boleh datang menyembah Allah yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Jikalau Tuhan boleh menuntun langkah-langkah setiap kami dari pagi hari sampai malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami ingin menikmati Engkau. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Biar itu menguatkan kami, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus. Yesus Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat, Walau ku mari dengan tak segenap hati, dapat melihat Jesus. semua
padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Oh, Engkau ada untuk kami, Tuhan. Kami bersyukur. Mari sama-sama sembah Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahanmu buat Dia. Mari naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini Tuhan. Oh, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang bersujud di kaki-Mu. Yesus, Kaulah jawaban, Engkau kekuatan kami. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat-Mu
terjadi. Yang kami percaya, Oh, kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu masih terjadi. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab hati kami percaya penuh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau datang berseru di hadapan Engkau. Kami mau katakan bahwa satu-satunya yang kami percaya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Segenap hati kami mau katakan pujian ini Tuhan. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku tak akan Menyerah. katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Sebab hati kami percaya hanya kepada satu Allah yang hidup. Sebab Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu hati kami percaya dan kami mau katakan hanya padamu kami berpegang teguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu kali lagi bersama mari naikkan pujianmu, katakan ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Engkau punya rancangan yang sempurna atas setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami berseru hanya di dalam nama-Mu. Oh, segala puji hanya bagi-Mu. Engkau yang merancangkan apa yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami percaya.
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sebab firman-Mu itu ya dan amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya, kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang segenap hati kami percaya menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi bersama nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau tak pernah gagal, tak pernah. Sebab hanya kepadamu hati kami berseru, Yesus. Hanya pada nama-Mu kami berpegang teguh. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Biarlah Tuhan anugerah-Mu melimpah atas setiap kami yang selalu rindu untuk mencari kebenaran dan mengerti kehendak dan firman-Mu. Urapi setiap kami, sucikan kuduskan hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya, saudara shalom. Saya masih berada di luar kota. Hari ini saya ada di Surabaya, saudara. Dan di tengah kesibukan saya dalam pelayanan, ya saya tetap komitmen untuk melayani jemaat-jemaat saya di Debbie Basir TV yang selalu setia, terutama kita yang mau belajar firman Tuhan, karena memang Mesbah Doa malam ini kita baca Alkitab dari kitab Kejadian, biar kita sampai Tuhan datang kita kedapatan setia untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya ingin memberikan kesaksian hidup yang saya alami. Selama kurang lebih 4 tahun saya menjalin hubungan dengan rekan sekantor saya yang sudah menikah. Jadi ceritanya berselingkuh, saudara ya. Ya, kebetulan tadi malam kita kemarin Mesbah Doa yang pembacaan itu tentang perselingkuhan, tentang mencemarkan tempat tidur. Ini ada yang kirim kesaksian. Saya kurang lebih 4 tahun menjalin hubungan dengan rekan sekantor saya yang sudah menikah. Berawal dari niat saya ingin membantunya untuk mengatasi permasalahan dalam keluarganya. Nah, ini bahaya saudara ya, kalau di kantor ada yang mau konseling, curhat, berlawanan jenis, jangan didengar. Mending suruh dia cari pendeta yang laki-laki, kalau yang laki-laki suruh yang perempuan kalau dia perempuan, karena bahaya. Kalau udah curhat-curhatan, nanti kita terbawa perasaan, bisa jadi terjadi perselingkuhan.
Jadi jangan coba-coba awalnya mau nolong, ya datang teman kantor, konseling, nih istri saya tuh gini, curhatnya sama yang perempuan. Yang perempuan ngomong, ya kamu harus mengerti, Pret. Habis itu nanti malah jatuh dalam persinahan, kayak kasus ini ya. Demikian juga bapak-bapak, kalau ada temanmu perempuan yang curhat, jangan sekali-sekali didengar. Bilang kamu cari saja pembimbing rohani yang perempuan. Jangan curhat sama laki-laki. Jangan membuka celah bagi iblis. Iya, awalnya itu saya tidak terasa. Saya ya hanya ingin membantu persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Tapi tidak terasa saya sendiri malah makin dekat dan terjerat dalam hubungan tersebut. Suatu ketika saya mendengarkan suara Tuhan yang berkata kepada saya dengan jelas, ikutlah aku. Ya waduh, saudara, ini berarti Tuhan mengasihi ya, ikut aku. Jelas saya mendengarkan suara tersebut sebanyak 2 kali. Saya memberanikan diri berbicara dengan pacar saya ini untuk menyudahi dan mengakhiri hubungan terlarang ini. Tetapi dia tidak mau untuk melepaskan saya. Bahkan ketika saya mencoba melepaskan dengan cara saya menjalin hubungan dengan orang lain, ya dia ketahuan dan marah ya. Dan selalu dia mengancam saya bahwa saya akan dianiaya dan akan dipermalukan. Hingga saya menjadi ketakutan. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan hanya Engkau yang sanggup melepaskan aku dari jerat ini. Dan Tuhan jawablah doa saya. Saya dilepaskan, lalu Tuhan menjawab doa saya dan Tuhan melepaskan saya. Tapi seperti ya kata selingkuhan saya itu, ya saya akan dianiaya. Dan itu memang saya alami ya, dipermalukan, difitnah. Saya sempat sulit tidur, bahkan saya stres. Saya ketakutan dan juga saya merasa malu. Bahkan intimidasi iblis sering datang di pikiran saya yang mengatakan kamu itu tidak bermoral, kamu itu bikin malu keluarga, kamu itu kotor, kamu itu najis, kamu itu tidak pantas berdoa kepada Tuhan, ya kamu itu nggak pantas jadi anak Tuhan Yesus, bikin malu dan lain-lain. Semua suara-suara intimidasi iblis itu menyerang saya. Memang iblis itu, saudara, dia tidak rela kalau kita mau keluar dari dosa. Dia pasti akan mencoba berbagai cara agar kita ini jatuh ya. Dan saat-saat inilah Tuhan bekerja, Bu. Tuhan mengirimkan channel YouTube Ibu di jendela internet saya. Waktu itu tepatnya Desember 2021, saya berniat menenangkan hati dengan mendengar lagu-lagu rohani dari YouTube. Tapi kursor saya salah klik. Dan saya klik itu ternyata channel Ibu Debbie Basjir. Memang bukan secara kebetulan, itu Tuhan ya. Saya salah klik dan ternyata saya masuk ke channel Ibu. Dan waktu itu Ibu sedang berkhotbah tentang akibat dosa tersembunyi, dosa perselingkuhan. Dan bagaimana Tuhan angkat juga kesaksian Ibu ya, bagaimana Tuhan mengangkat Ibu dari dosa. Dan kesaksian Ibu ternyata membuat saya menangis luar biasa mendengarkan khotbah Ibu itu. Saya merasakan jamahan Tuhan bagi saya secara pribadi. Seketika itu juga saya sadar bahwa saya juga ada dalam lumpur dosa. Dan saya ini sudah dipungut oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi saya. Saya sadar bahwa saya harus bersyukur dengan keadaan saya dan bukan sebaliknya saya stres karena intimidasi iblis. Amin, amin ya. Berapapun dosamu, sebesar apapun dosamu, Tuhan itu selalu mau terima asal kita mau bertobat. Kalau tidak bertobat ya murka Tuhan yang datang. Ya, dan sejak saat itu saya semakin giat mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Saya juga mulai belajar membaca Alkitab, mengikuti mesbah doa. Bahkan dalam Alkitab itu saya baca dan saya mulai mengerti bahwa Tuhan sudah menetapkan hidup saya dan Tuhan mengajarkan saya bagaimana untuk mengatasi fitnah dan aniaya-aniaya itu. Memang tidak mudah bagi daging saya, tapi saya terus melakukannya karena saya mau melihat mujizat Tuhan dalam hidup saya. Dan saya juga mau menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Amin, amin saudara ya. Dulu mungkin hidup dalam dosa gak pernah mau mikir rencana Tuhan. Tapi setelah bertobat, ya mendengarkan khotbah-khotbah saya, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan mulai menuntun supaya kita ini tahu bahwa kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi ada rencana Tuhan yang harus kita
kita genapi dalam hidup kita. Meski hari ini permasalahan dalam hidup saya juga belum tuntas, tapi saya percaya Tuhan sendiri akan turun tangan membantu saya asalkan saya bertobat. Tuhan mau menyelesaikan masalah saya. Saya yakin Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Dan lewat semua kejadian ini saya hendak mengatakan, Bu, bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Kalau saya nggak mengalaminya sendiri, maka saya nggak bisa tahu bahwa Tuhan itu dahsyat. Yes, amin ya. Hidup dalam kebenaran memang sulit, tapi lebih baik mencari perkenanan Tuhan daripada mengejar apa yang ada dalam dunia. Maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal ada dalam hidup saya. Buat saya mengikuti Yesus itu berat. Daging ini memang harus dihabiskan sampai sakit, difitnah, dianiaya, ya, dan itu semua saya alami dan itu berat sekali, tapi saya memutuskan untuk ikut Yesus. Ya, karena saya tahu ikut Yesus itu adalah kepastian. Saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan dan juga kepada Ibu Debbie. Ya, terima kasih Ibu. Keputusan Ibu untuk mengikuti Tuhan Yesus dan membayar semua harga itu sangat menjadi berkat bagi saya dan tentunya bagi semua orang ya. Khotbah-khotbah Ibu yang keras membuat saya mengerti tentang kebenaran hidup. Ibu teruslah melayani Tuhan karena Tuhan pilih Ibu untuk menjadi mentor rohani bagi saya dan juga banyak orang. Salam kenal dan salam sehat selalu buat Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Yes, amin. Wow, saudara, ya, kesaksian yang sangat luar biasa dan itu sangat membuat saya bersuka cita. Kenapa? Kesaksian pertobatan. Orang yang tadinya hidup ya membangun hubungan dengan ya orang yang sudah berkeluarga itu namanya selingkuh. Ya, awalnya hanya curhat-curhat di kantor, makanya saya mau berkata hari ini kepada saudara yang bekerja di kantor. Ya, hati-hati. Paling tinggi perselingkuhan itu terjadi di perkantoran. Kenapa saudara? Karena saudara nggak ketemu istri, nggak ketemu suami. Saudara bekerja sehari itu 8 jam. Ya, saudara tidak di rumah, ya, dan sangat bisa makan siang sama teman kerja, lalu curhat-curhatan. Ya, itu sangat-sangat berbahaya, makanya hindari dan jangan buka celah bagi iblis. Tapi saya bersyukur hari ini 1 jiwa lagi diselamatkan. Tetaplah berusaha mengejar perkenanan Tuhan. Jangan dengarkan intimidasi iblis, karena kalau kita mau bertobat, Tuhan bilang berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Itu kita akan berbahagia. Tuhan memberkati ya Bu. Dan saudara, ya, jangan pernah menyerah untuk berjuang hidup dalam perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang sudah memilih kita. Kemarin kita sudah selesai dengan bilangan pasal yang kelima tentang bagaimana kalau seseorang itu bersinah. Ya, pas ini saudara. Jadi dikatakan kalau seorang perempuan ya bersinah dengan suami orang atau dia melakukan persinahan ketika dia sudah menikah, berselingkuh dengan laki-laki lain, ya dia akan dibawa kepada imam, mereka membawa korban ya kepada imam, lalu dia akan disumpah dengan air pahit. Imam akan berkata kepada dia, ya, kamu harus disumpah kalau memang engkau melakukan dosa persinahan itu mencemarkan tempat tidurmu, maka air pahit ini atau kutuk Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Dan saudara, ya, sumpahnya itu, kutuknya itu, maka kamu akan kena penyakit, pahamu akan menjadi kecil, perutmu akan membesar. Ya, dan mengerikan saudara ya, kalau kita lihat di perjanjian lama, ingat, saya hanya mau ingatkan, dosa itu ada konsekuensinya. Jadi jangan hidup dalam dosa, terutama kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Sekarang banyak terjadi saudara, bukan hanya di kalangan orang dunia, di kalangan anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun banyak yang terkena dosa persinahan, kenajisan, homoseksual, lesbian ini. Bertobat sebelum Tuhan menghukum. Kita melanjutkan sekarang bilangan pasal yang ke-6 saudara. Ya, bilangan pasal yang ke-6 ya, kemarin kita sudah selesai dengan bilangan pasal yang ke-5. Kita percaya Tuhan terus menuntun kita untuk mengerti kebenarannya lewat firman ini perjanjian lama. Ya, tentunya saudara, kita belajar bagaimana Tuhan itu ya menuntun kita untuk lebih lagi kita ini ya berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Iya, baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang tentang bilangan pasal yang ke-6 ya, tentang hukum mengenai kenasiran.
Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar kudus, yakni nasar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan dari minuman yang memabukkan. Jangan minum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan, di sana dikatakan saudara, dan jangan memakan anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai pada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenasiran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Ya, jadi saudara, ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Kalau ada orang, ya, jadi pada zaman dulu itu saudara, pada zaman Musa, ya, nasar seseorang itu adalah mengikat, ya, kepada Tuhan. Itu layaknya sebuah perjanjian atau sumpah dengan Allah. Ya, kalau dia mengatakan bahwa ya dia akan melakukan sesuatu, ya, itu adalah hal yang berbeda dengan kalau dia bernasar untuk melakukannya. Jadi nasar itu lebih tinggi di atas janji, ya, itu seperti sumpah atau ya pokoknya tidak boleh tidak ditepati. Ya, itu suatu hal yang dianggap jauh lebih serius, dan Allah menentukan nasar seorang nasir yaitu bagi orang-orang yang ingin mengabdikan waktu khusus untuk melayani Tuhan. Nasar ini bisa berlangsung ya paling sedikit 30 hari atau seumur hidup. Ya, dia bernasar untuk melayani Tuhan, saudara. Ya, ini dilakukan secara sukarela dengan atau pengecualian, ya. Orang tua dapat membuat nasar bagi anak-anak mereka yang masih kecil dengan menjadikan mereka nazir seumur hidup. Jadi nasar tersebut mencakup 3 larangan yang jelas, saudara. Yang pertama, dia nggak boleh mabuk-mabuk ya oleh anggur. Ya, jadi karena dia, kalau ada seseorang yang mempersembahkan dirinya untuk Tuhan di perjanjian lama, itu namanya dia nazir. Ya, dia nasar untuk menjadi nazir. Artinya itu apa? Orang yang dikhususkan bagi Tuhan, bernasar bahwa saya bernasar, misalnya saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Nah, ketika dia bernasar, dia mau melayani Tuhan seumur hidup, maka ya dia nggak boleh menyentuh atau dia sampai mabuk oleh minuman-minuman yang memabukkan. Pada zaman itu juga tidak boleh memotong rambut, ya, dan juga jenggot nggak boleh dicukur. Jadi makanya kalau kita lihat tuh rabi-rabi itu saudaranya sampai ya itu jenggotnya panjang-panjang, saudara. Rambutnya juga nggak boleh dicukur zaman dulu itu. Dilarang juga ia menyentuh mayat, ya. Jadi tujuan nasar seseorang itu ya dia ketika menjadi nasir itu adalah untuk membangkitkan kelompok pemimpin yang akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Simson, Samuel, dan juga Yohanes Pembaptis, ya mereka itu juga merupakan nasir seumur hidup. Mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan, saudara, ya. Karena itu ya mereka juga mengkhususkan diri bagi Tuhan. Lalu dikatakan, kita lanjut ayat yang ke-8, ya. Jadi juga yang berikutnya tidak boleh menyentuh mayat, ya, walaupun itu yang mati orang tuanya atau siapa, ya, saudaranya laki-laki atau perempuan, selama dia itu bernasar, ya, dia akan melayani Tuhan, ya, menjadi milik Tuhan, maka dia tidak boleh menyentuh kepada sesuatu yang najis termasuk mayat. Ayat yang ke-8 bisa dikatakan, saudara, selama waktu kenasirannya ia kudus bagi Tuhan.
Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga ia menajiskan rambut kenasirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ketujuh haruslah ia mencukurnya. Jadi kalau seseorang itu pada zaman itu, kalau dia menyerahkan dirinya bernasar sebagai nasir kepada Tuhan, ya, tiba-tiba ada orang tiba-tiba mati di sampingnya dia, mungkin kena serangan jantung. Lalu mengenai rambutnya saudara, maka rambutnya itu harus dibuang, dipotong, dicukur ya pada hari ketujuh dia pentahiran. Ya jadi ikut perjanjian lama itu memang ya saudara, kalau kita melihat di sini kita bersyukur ya kita ada di perjanjian baru ya, di zaman kasih karunia Kristus ya, sudah tidak ada yang begini-begini lagi saudara. Ya, jadi tetapi di sini kita belajar ya, yang hikmat yang kita dapat artinya apa? Orang yang mengkhususkan dirinya melayani Tuhan harus hidup kudus. Ya, tidak boleh mabuk-mabuk, nggak boleh ya dugem, nggak boleh melakukan lagi hal-hal yang bisa yang seperti orang-orang lainnya saudara, seperti orang-orang dunia. Dia nggak boleh ya, ini sebenarnya bicara kekudusan, tidak boleh menajiskan diri. Ya, kalau zaman dulu sampai menyentuh mayat aja itu udah najis. Ya, kalau zaman sekarang itu artinya apa? Orang yang melayani Tuhan nggak boleh najis, nggak boleh selingkuh, nggak boleh bersinah, ya, nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak kudus. Ya, bahkan kita harus menjaga hidup kita. Sebenarnya ya kalau di perjanjian lama ya itu bicara tentang nasir, orang yang bernasar kepada Tuhan. Tapi kalau perjanjian baru kita semua ini terpanggil ya, kita adalah imamat yang rajani. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang mengkhususkan diri, tapi Tuhan mau kita semua menjadi imam-imamnya ya, di keluarga, di rumah, dimanapun kita berdiri. Artinya kita menjadi imam, kita mewakili orang-orang di sekeliling kita untuk kita ini membawa kebenaran Kristus. Jadi saudara ya, kalau pada perjanjian lama kita belajar bahwa mereka kena mayat aja itu nggak boleh, sudah tidak kudus. Nah, betapa Tuhan itu sangat ya menuntut kekudusan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi dikatakan ayat 10, pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpatis kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenasirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenasirannya telah menjadi najis. Jadi saudara ya, walaupun dia misalnya mengambil nasar, saya mau mendekatkan diri pada Tuhan dalam sebulan misalnya, dia bernasar menjadi nasir sebulan, dia puasa, dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, kalau dia kena mayat atau melakukan sesuatu yang najis, maka ya sekalipun sudah 20 hari dia menjalani hari nasarnya itu semua dianggap batal saudara ya. Jadi berat ya, zaman perjanjian lama itu semua dihitung. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan melihat hati kita. Ya, dikatakan di sana, jadi ya dihitung hari-harinya itu ya, kalau dia itu menjalankan nasar sudah berapa puluh hari pun ya, kalau dia kena yang najis, bayangkan itu tidak sengaja kena dengan mayat saudara, tapi hari-hari yang sudah dia lewati dianggap batal karena rambut kenasirannya telah menjadi najis ya. Dan inilah hukum tentang seorang nasir, apabila waktu kenasirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan dikatakan di sana ya yang tidak bercela untuk korban keselamatannya. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi
diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahan. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolah sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebakul roti yang tidak beragi. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang Nasir itu mencukur rambut kenasirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenasirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang dibawa korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak dan 1 roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan 1 roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang Nasir itu setelah orang itu mencukur rambut kenasirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan ujukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan ujukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang Nasir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang Nasir yang menasarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenasirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu sesuai dengan bunyi nasar yang diikrarkannya. Demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenasirannya. Jadi saudara, kita tadi sudah melihat Yohanes dia mungkin adalah termasuk orang yang yang menjadi nasir seumur hidupnya, mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan di sini kita melihat saudara, kalau orang itu bernasar, nasir bahwa aku misalnya sebulan ini bernasar pada Tuhan, aku akan berdoa puasa. Jadi itu tadi pantangannya, nggak boleh kena yang najis, nggak boleh menyentuh anggur selama sebulan. Jadi terserah orang itu mau bernasar tentang nasirnya menjadi orang yang melayani Tuhan. Ada yang seumur hidup, berarti seumur hidup dia harus menjaga janji kudusnya di hadapan Tuhan. Baik, saya berdoa supaya kita semua juga terus menjaga hidup dalam kekudusan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan pada kami untuk kami belajar mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan kami belajar seorang yang bernasar nasir kepada Tuhan bahwa dia akan sungguh-sungguh mendekatkan diri melayani Tuhan. Dia harus menguduskan dirinya. Kami bersyukur di zaman perjanjian baru Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat hati, bukan dari hal-hal lahiriah, harus memanjangkan rambut ini dan itu, tetapi Tuhan melihat hati dan hidup kami. Namun kami belajar malam ini betapa kami harus kudus di hadapan Tuhan, menjauhkan diri dari segala kenajisan, percabulan, dari segala apapun yang najis di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa di mesbah doa. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Masalah hutang piutang Tuhan turut bekerja. Yang mau jual aset Tuhan juga beri jalan yang terbaik. Yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, judi, yang terikat dengan rokok, dan yang terikat dengan kepahitan, yang terikat dengan kekecewaan, amarah, ketakutan, kekhawatiran, kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Berkati Bapa, setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Engkau juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan bagi Indonesia, lawat bangsa ini. Di tengah semua gejolak yang sedang terjadi, kami tidak izinkan ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari semua persoalan, terutama yang ada di tubuh Polri hari-hari ini. Tuhan, kami tolak segala kepentingan-kepentingan politik yang lain, yang coba mengadu domba bangsa kami, orang-orang jahat yang mengambil kesempatan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Tuhan semua lembaga-lembaga yang ada, MPR, DPR, Tuhan. Kami berdoa, DPD, buat semua Bapak mereka yang ada dari kota sampai ke provinsi, kabupaten, dan desa-desa. Tuhan memberkati kepala-kepala daerah, dimanapun berada Tuhan memberkati, TNI Polri, Tuhan
Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan bersihkan agar Indonesia boleh sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Lawat bangsa dan negara kami Tuhan, rakyatnya bertobat, pemerintahnya bertobat, semua kembali kepada jalan yang benar. Kami tahu Tuhan mendengarkan doa-doa kami, karena itu semua Tuhan izinkan terjadi, sebab Tuhan mendengar doa kami setiap malam di mesbah doa. Kami berdoa buat bangsa ini, buat TNI Polri, sebagai orang-orang yang memegang keamanan di atas bangsa kami. Tuhan mau pakai, karena itu Tuhan sedang memurnikan. Teruslah bekerja dengan tangan-Mu. Kami menopang dengan doa-doa kami, bangsa kami ini. Bapak Presiden Jokowi kami topang dalam doa, hikmat marifat Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah dalam nama Yesus. Indonesia diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati semua bangsa-bangsa yang lain di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat agar bangsa-bangsa yang lain juga boleh bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap mereka yang setia di mesbah doa malam, dimanapun berada, di luar negeri, di dalam negeri, semuanya Tuhan menjadi jawaban atas setiap persoalan kami. Kami membuka hati dan tangan kami menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kehidupan keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan keuanganmu. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel. Dari Surabaya saya mengucapkan Tuhan berkati.